Are you comfortable? Yeah, I like being outside. Take it off. You'll find that there can be a draft. Your nightdress, take it off. Hai geng, akhirnya bertemu lagi. Gimana? Apa kabar kalian? Kali ini gua mau membahas alur cerita film yang berjudul Lady Macbeth yang dirilis pada tahun 2017. Film ini mengisahkan seorang wanita yang kesepian namun haus dengan masalah perkimpoian. Gak usah berlama-lama, langsung saja Markinton. Film dibuka dengan wanita yang bernama Lady Catherine yang sedang melangsungkan pernikahannya dengan seorang bangsawan kaya raya yang bernama Alexander. Namun pernikahan mereka bukan dari hasil cinta atau kasih sayang mereka, melainkan paksaan dari ayah Alexander agar cepat mempunyai keturunan. Setelah menikah, Catherine langsung diboyong ke kastil mewah milik sang mertua, seorang bangsawan pemilik tambang batu bara yang bernama Boris Lester. Alih-alih mendapatkan hidup mewah bak putri kerajaan di rumah barunya itu, dia malah hidup layaknya tahanan penjara. Dengan aturan ketat yang dibuat oleh mertuanya, yaitu Boris Lester. Boris memiliki sikap kedisiplinan yang sangat tinggi, seperti tidak mengizinkan Catherine keluar dari rumah. Tidak boleh banyak bicara atau bertanya. Catherine tidak boleh tidur jika suaminya belum pulang, dan Boris selalu mewanti-wanti Catherine agar bisa memberi keturunan untuk anak semata wayangnya itu. Sehari-hari Catherine hanya berinteraksi dengan pembantu rumah yang bernama Anna. Namun sebenarnya bukannya Catherine tidak mau memberikan keturunan, melainkan Alexander lah yang tidak pernah menyentuh Catherine sedikit pun. Meski Catherine sudah berharap Alexander langsung mengimpoinya, tapi suaminya malah lebih suka bermain solo sambil melihat tubuh Catherine yang tanpa busana. Dan hal tersebut dilakukan setiap malam tanpa sepengetahuan Boris. Take your nightdress off. Face the wall. Pada suatu hari Alexander dan Boris mendadak harus pergi keluar kota. Karena ada ledakan di salah satu tambang milik mereka. Saat hendak pergi, Boris mewanti-wanti kepada Catherine agar tidak keluar dari rumah dan tidak boleh melakukan apa-apa. Boris bilang, simpan tenagamu untuk melayani suamimu dengan baik saat pulang nanti. Setelah suami dan mertuanya pergi, Catherine kini merasa lega dan sangat bebas untuk pertama kalinya karena tidak ada yang mengaturnya. Di sini Catherine memberanikan diri keluar rumah untuk berjalan-jalan di kebun kapas. Pada suatu ketika Catherine merasakan ada kejanggalan karena Anna tidak melayani seperti biasanya. Kemudian Catherine mencari Anna dan ternyata Anna sedang dikerjai oleh para tukang kebun dan menggantungnya di langit-langit rumah. Kemudian Catherine menyuruh tukang kebun untuk menurunkan Anna dan meminta salah satu dari mereka untuk menebak berat badannya. Lalu dari salah satu mereka langsung menggendongnya dan sontak Catherine pun langsung mendorong dan memarahinya. You have wasted quite enough of my husband's. Setelah itu Catherine menemui Anna dan bertanya siapa nama tukang kebun itu. Anna bilang kalau dia adalah pekerja baru yang bernama Bastian. Di sini Catherine terlihat penasaran kepada Bastian, pria yang sikapnya berbeda dengan suaminya yang dingin. Keesokan harinya Catherine pergi ke kebun kapas. Di sana Catherine bertemu dengan Bastian. Bastian mencoba menggoda Catherine dengan cara mengajaknya bicara, namun Catherine tak menanggapinya. Padahal niatnya datang ke kebun itu hanya untuk melihat Bastian. Pada malam harinya, setelah mandi, ada seseorang yang mengetuk pintu kamarnya. Ternyata itu adalah Bastian.
Catherine sudah melarangnya untuk masuk, tetapi Bastian tidak peduli dan tetap memaksakan untuk masuk. Bastian mengatakan, "Apakah kamu tidak merasa kesepian?" Tiba-tiba Bastian mencium Catherine. Catherine yang sudah lama kesepian akhirnya takluk dengan rayuan Bastian malam itu. Mereka pun mulai bermantap-mantap untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, Anna melihat Catherine tidur tanpa busana. Disitulah Anna mulai merasa curiga bahwa ada yang tidak beres. Catherine yang awalnya pendiam seketika berubah menjadi ceria. Setiap hari Catherine dan Bastian bermantap-mantap setiap ada kesempatan. Dia pun jarang pergi ke gereja. Sehingga membuat seorang pastor kepercayaan keluarga Boris datang mengunjunginya untuk menanyakan hal itu. Ternyata secara diam-diam Anna memberitahu si pastor kalau Catherine sering menyelinap keluar rumah secara diam-diam. Catherine merasa kesal dengan pengaduan Anna kepada pastor itu. Suatu hari Anna melihat Bastian menyelinap ke kamar Catherine. Kemudian Anna mengintip dari lubang pintu, ternyata mereka berdua sedang bercocok tanam. Pada keesokan paginya Anna bertemu Bastian saat dia sedang mencari jamur di hutan. Anna meminta Bastian agar tidak lagi menemui Catherine, akan tetapi Bastian malah mengancam Anna dan meminta agar tutup mulut supaya tidak membocorkan rahasianya bersama Catherine. Keesokan harinya kabar tentang kepulangan Boris pun langsung diketahui Catherine. Dan sebelum bertemu dengan Boris, Catherine meminum amer terlebih dahulu agar tidak canggung saat bicara dengan mertuanya. Boris menanyakan kepada Catherine tentang kabar suaminya, apakah dia sudah pulang, tetapi Catherine tidak mengetahui keberadaan suaminya tersebut. Kemudian Boris meminta agar Anna menyajikan amer kesukaannya, namun saat dia menanyakan kepada koki, ternyata Catherine sudah menghabiskan minuman milik Boris tanpa menyisahkan sedikit pun. Ternyata hal itu dilakukan Catherine untuk balas dendam kepada Anna atas perbuatannya. Dan benar saja Boris mengira yang telah menghabiskan seluruh minumannya adalah Anna. Dan Boris langsung menghukum Anna agar berjalan merangkak layaknya hewan, karena sejatinya hewan harus diperlakukan layaknya hewan. Keesokan harinya Anna melaporkan kelakuan menantunya kepada Boris. Seketika itu Boris langsung memukuli Bastian dan memenjarakannya. Setelah mengetahui Bastian dihukum Boris, Catherine langsung meminta Boris untuk melepaskannya. Namun bukannya membebaskan Bastian, Boris malah memukul Catherine dan memakinya sebagai menantu yang tidak tahu malu. Karena seharusnya dia memberikan apemnya kepada suaminya, bukan kepada orang lain. Keesokan harinya Catherine kembali disidang oleh mertuanya dan mertuanya langsung melemparkan piring yang tepat di samping wajahnya. Kemudian Boris pergi ke tempat lain karena merasa jijik makan di dekat Catherine. Lalu Catherine langsung mengganjal pintu ruangan dengan kursi agar dia tidak bisa keluar dari sana. Selanjutnya Catherine meminta Anna duduk di sebelahnya untuk makan bersama. Ternyata Catherine telah meracuni Boris dengan jamur yang Anna petik kemarin. Sebelum ajalnya tiba, Catherine melarang Anna untuk mengeluarkan Boris dari ruangan tersebut. Setelah itu Catherine menyuruh Anna mencari seorang dokter untuk Boris, sedangkan Catherine pergi ke tempat Bastian di penjara untuk menyelamatkannya. Dari sinilah Anna merasa trauma atas kematian majikannya, sehingga Anna tidak dapat lagi membuka mulutnya dan dia pun menjadi bisu selamanya. Catherine mendapat surat dari suaminya. Dia mengatakan kalau dia tidak bisa pulang untuk mengikuti proses pemakaman ayahnya. Dia meminta Catherine untuk mengurus semua acara pemakamannya.
Setelah acara pemakaman selesai, Catherine menjadikan Bastian sebagai tuan rumah dan melakukan perselingkuhan secara terang-terangan. Singkat cerita, pada malam hari saat sedang tidur, Catherine mengetahui kalau suaminya sudah pulang. Dia pun buru-buru membangunkan Bastian dan menyuruhnya bersembunyi. Bastian yang ketakutan, sementara Catherine tidak ada rasa kekhawatiran sama sekali. Saat di kamar, Alexander merasa heran melihat tempat tidur dengan 2 bantal. Catherine pun menjawabnya dengan santai, "Kalau bantal ini aku sediakan jika saja kamu pulang secara mendadak." Kemudian Catherine menyiapkan teh untuknya. Saat sedang minum, Alexander bilang kalau dia sudah mengetahui perselingkuhannya dengan pria lain. You have become a... Kemudian Catherine membawa Bastian masuk dan melakukan mantap-mantap di depan Alexander. Alexander yang melihat itu tidak terima dan langsung menyerang Catherine dan Bastian. Setelah perkelahian mereka, akhirnya Alexander tewas dipukul Catherine menggunakan besi. Kemudian jasad Alexander dikubur di hutan bersama kudanya yang tewas ditembak oleh Catherine. Keesokan harinya mereka berperilaku layaknya tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, datanglah seorang wanita yang bernama Agnes, membawa anak kecil bernama Teddy yang merupakan cucunya. Agnes memberitahu Catherine kalau Teddy adalah anak dari Alexander, suaminya. Teddy adalah anak dari hubungan terlarangnya bersama anak Agnes yang sudah meninggal. Agnes memegang surat dokumen resmi yang menyatakan kalau Teddy adalah ahli waris yang sah. Secara terpaksa Catherine menerima Agnes untuk tinggal bersama. Hal itu menyebabkan Bastian harus kembali tidur di luar dan tidak dapat bertemu lagi dengan Catherine. Kemudian Catherine merasakan perubahan dalam perutnya yang menandakan bahwa dia sedang mengandung anak Bastian. Lalu Catherine pergi untuk menemui Bastian dan mengajaknya ke rumah utama, namun Bastian menolaknya. Jika dia ke rumah, maka mereka akan ketahuan dan Bastian langsung mengusir Catherine saat itu juga. Yang awalnya Catherine ingin memberitahukan tentang kehamilannya, kini harus tertunda karena Bastian yang seperti itu. Keesokan harinya Catherine yang sedang sakit, secara tidak sengaja dia melihat Bastian yang hendak pergi dari sana. Namun saat dia hendak menyusul Bastian, tiba-tiba Teddy menahannya dan memaksa Catherine agar menemaninya bermain. Seketika itu Catherine langsung mendorong Teddy dan membuatnya menjadi sedih, kemudian dia kabur dari rumah. Saat itu juga semua orang mencarinya, termasuk Bastian. Lalu terlihat Bastian menemukan Teddy yang sedang terduduk di bebatuan air terjun. Setelah itu Bastian membawa pulang Teddy yang dalam keadaan lemas. Agnes yang melihat orang asing masuk ke dalam rumah dan memegang cucunya, dia langsung marah-marah kepada Bastian dan menyuruhnya keluar. Kemudian Bastian langsung pergi dari sana karena rasa malu yang dia dapatkan, dan ternyata dialah yang mendorong Teddy di air terjun tadi. Lalu Catherine meminta neneknya Teddy untuk beristirahat dan Catherine yang akan menjaga Teddy. Namun ketika Teddy tersadar, tiba-tiba langsung dibekap oleh Catherine dan dibantu oleh Bastian yang memegang kakinya, dan akhirnya Teddy pun tewas. Keesokan harinya suasana menjadi tegang karena kematian Teddy. Sementara Bastian pergi ke hutan untuk menenangkan dirinya atas apa yang telah dia perbuat kepada anak tersebut. Kemudian dia bertekad untuk membongkar rahasianya bersama Catherine agar dia bisa terlepas dari rasa bersalahnya selama ini. Saat di rumah, Agnes menemukan Teddy yang sudah tidak bernafas lagi. Dan dokter bilang kalau ada bekas memar di muka Teddy, kemungkinan ada seseorang yang membekapnya.
Kemudian Catherine bilang kepada polisi kalau memar yang ada di muka Teddy kemungkinan jatuh dari air terjun dan polisi pun langsung percaya begitu saja. Tiba-tiba datanglah Bastian dan membuat pengakuan kepada polisi. Kalau Catherine lah yang telah membunuh Teddy dan Alexander dan dia juga ikut membantunya. Mendengar hal itu Catherine terlihat kecewa dengan Bastian. Kemudian Catherine memutar balikkan fakta bahwa Bastian lah yang telah menewaskan Teddy. Begitu juga dengan kematian Boris yang telah diracuni dengan jamur yang dicarinya bersama Anna di hutan. Catherine juga bilang Anna dan Bastian sengaja menewaskan Boris dan Alexander karena takut hubungan terlarang mereka terbongkar. Sedangkan Anna yang sudah terlanjur bisu dia tidak bisa memberi kesaksian apa-apa sehingga polisi lebih mempercayai Catherine. Sehingga akhirnya Anna dan Bastian dihukum mati. Sementara Catherine hidup di rumah sendirian dalam keadaan kesepian dan film pun selesai.